Baik, kuliah ini kuliah ke-9 ya. 9. Kita sekarang akan membahas instrumen pengukuran data. Ya, ada instrumen, ada pengukuran, ada data. Data measurement instrument gitu ya. Data itu diukurnya dengan apa? Gitu ya. Jadi kira-kira kita akan membahas bagaimana cara meraih data gitu ya. Bagaimana cara membangkitkan data. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana dalam riset primer gitu ya. Apa riset primer? Riset primer itu apa? Penelitian primer itu apa? Atau data primer itu apa? Data di mana? Penelitian di mana? Mengambil datanya sendiri langsung gitu, Pak. Ya, dilakukan oleh sendiri. Dibangkitkan oleh sendiri. Dengan seperangkat ini yang akan kita bahas sekarang ya. Dengan seperangkat instrumen pengukuran yang kita susun. Ya, yang kita susun. Tentu saja pengukuran ini dan juga instrumennya tentu saja disesuaikan dengan tujuan penelitian, ya, dengan tujuan penelitian, dan juga disesuaikan dengan environment yang ada. Nah, usul saya nih kepada kalian nih, sebelum melakukan riset yang berbasis data primer, cek dulu, siapa tahu ini sudah ada data sekundernya. Ini banyak sekali nih kasus-kasus seperti ini. Kita capek-capek gitu ya, cari penelitian cari data. Kita cari sendiri padahal data itu sudah ada yang melakukan wawancara itu, yang sudah membangkitkan data itu, yang sudah mempublish data itu. Jadi ya, sebelum melaksanakan penelitian primer, ingat, cek dulu apakah ada orang lain atau penelitian lain, apalagi lembaga-lembaga yang memang dedicated untuk membangkitkan data, untuk menerbitkan data, misalnya BPS gitu ya, atau tergantung respective institutionnya, misalnya data wakaf tentu ada dari BWI, data zakat tentu ada di Baznas. Siapa tahu itu sudah ada mereka publish. Ya, jadi sebelum melaksanakan itu cek dulu. Ya. Nah, baru kalau sudah ada, kalau memang sudah tidak ada atau dari yang ada kita ingin gali secara lebih detail, nah kita lebih efisien nanti dalam melaksanakan atau dalam mengukur datanya atau dalam memperoleh datanya. Jadi pertanyaan dalam respon dalam penelitian primer kita itu tidak terlalu banyak pertanyaannya, sehingga akan sangat wasting time kan, atau biaya juga ada konsekuensinya. Ya. Jadi pertama cek dulu sebelum kita melaksanakan penelitian primer. Setelah memang sudah tidak ada, baru kita laksanakan penelitian primer itu dengan instrumen pengukuran data yang akan kita bahas hari ini. Jelas ya? Nah, oke. Ada chat dari siapa ini? Oke. Baik, oke. Share screen, advance. Oke. Oke, terlihat ya? Baik, sekarang kita akan bahas instrumen pengukuran data ya.
instrumen pengukuran data. Nah, ini disebutkan di sini. Kira-kira orang ini lagi melakukan observasi ya, melakukan observasi, mungkin penelitiannya adalah natural resource natural science gitu ya, terhadap melakukan observasi terhadap objek penelitiannya. Nah, kita juga kira-kira seperti ini ya, tapi tentu ada teknik-tekniknya. Kalau dalam ekonomi tidak harus melaksanakan observasi orang melakukan aktivitas ekonomi, tapi bisa kita tanyakan juga gitu ya. Nah, ini kira-kira tujuan khusus dalam penelitian dalam kuliah kita hari ini. Kita akan memahami, kita harus pahami apa itu perbedaan berbagai instrumen pengukuran data yang ada. Even dalam penelitian ekonomi ada banyak sekali instrumen pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Yang tentu itu disesuaikan dengan tujuan penelitian, ya. Terus akan kita ketahui nih kelebihan dan kekurangan masing-masing instrumen tersebut, ya. Tidak ada yang sempurna tentu saja, ada pasti kekurangan, ada kelebihannya, gitu ya. Baik kekurangan dari sisi teknisnya maupun dari sisi misalnya resource allocation-nya, apakah kita akan ada konsekuensi biaya yang lebih gitu ya, atau waktu yang lebih dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita sebagai mahasiswa yang nanti siap-siap akan melaksanakan penelitian, memahami caranya menggunakan instrumen itu dan bagaimana merancang sejumlah instrumen pengukuran data. Bagaimana cara kita merancang misalnya kuesioner ya sebagai salah satu instrumen pengukuran data ya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya, instrumen pengukuran data itu secara ekonomi ya, itu bisa melakukan dengan kuesioner ya, dengan kuesioner. Bisa juga dengan wawancara, bisa juga dengan observasi. Apa bedanya ketiga hal ini akan kita bahas dalam penelitian sebelumnya. Ya. Nah, balik lagi apa itu instrumen? Nah, instrumen adalah alat ukur. Tentu saja alat ukur tertentu yang memang sudah baku ya dalam melaksanakan penelitian. Dan sudah ada. Tentu bisa dalam bidang natural science atau dalam social science. Itu instrumen ya, mana dasarnya. Instrumen bisa tentu dengan pengamatan langsung. Ya. Bisa juga metodenya dengan menggunakan pertanyaan. Ya, kalau pengamatan langsung tentu saja pengamatan kita terhadap satu objek penelitian tanpa menanyakan, ya seperti halnya di laboratorium, ya kita tanpa menanyakan, tanpa menyodorkan kuesioner, kita amati secara langsung, ya. Nah kalau big data juga sebenarnya kita amati itu, atau pergerakan misalnya kendaraan bermotor, ya pada jam-jam tertentu adanya fokusnya di mana itu bisa dengan pengamatan. Nah, bisa juga dengan pertanyaan ya. Pertanyaan itu tentu kita susun dalam wawancara atau dengan kuesioner ya. Jadi list daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun sebelumnya. Bahkan bisa juga dengan studi pustaka ya. Bisa juga dengan proyeksi, memproyeksikan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Bisa juga dengan sosiometri. Nah, ini salah satunya ekonometrika, psikometrika, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira instrumen-instrumen yang kita bisa lakukan ya dengan untuk menjawab penelitian atau membangkitkan data yang itu nanti untuk data itu nanti akan jadi informasi itu informasi itu kan data yang sudah diolah gitu ya, yang kemudian akan mensintesa ya penelitian untuk menjawab penelitian yang sudah kita susun pada bab-bab berikutnya. Jadi kuliah kita kali ini ya nanti akan dimasukkan nanti ke dalam bab berapa? Bab berapa nih? Bab 3 ya, bab 3. Oke. Kuesioner. Nah, ini yang umum ya. Biasanya kakak kelas kalian tuh membuat grup itu ya,
ada blok data primer, ada blok data sekunder. Nah, berarti kan kalau kuesioner ini bloknya data primer gitu ya. Nah, kuesioner adalah instrumen riset yang mengandung list pertanyaan atau hal yang lainnya, ya tentu saja bisa dengan observasi juga di sana, yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dari responden. Ya, memperoleh informasi dari responden. Respondennya sudah kita tentukan sebelumnya dengan misalnya dengan cara misalnya uji Slovin ya, sudah kita tentukan dengan random sampling. Ya, setelah kita bisa menentukan respondennya, lalu kita datangi responden itu dan kita sodorkan kuesioner. Ya, biasanya kuesioner itu ya mengandung banyak sekali pertanyaan. Ya, tidak satu pertanyaan ya, tapi berbagai pertanyaan. Yang itu pertanyaan itu kita susun berdasarkan tujuan penelitiannya. Ya, jadi hati-hati. Dalam menyusun kuesioner itu adalah satu step yang sangat vital ya dalam penelitian. Jadi jangan sampai kita sudah menentukan tujuan penelitian ya, lalu ada di antara tujuan itu yang tidak tercover dalam kuesioner yang sudah kita susun. Ya, makanya dalam penelitian dalam kuesioner itu nanti nih ya, ini harus sangat berhubungan dengan masalah penelitian. Harus ini bisa mengcover semua tujuan permasalahan. Ini banyak sekali nih kasus ketika di sidang ya dalam ujian skripsi atau bahkan ujian disertasi gitu ya. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kuesioner atau kuesioner tidak mengcover pertanyaan tersebut. Tidak mengcover tujuan penelitian tersebut. Nah, nanti kan terpaksa tujuan penelitiannya di-remove ya, dihapus karena itu tidak cukup ya ditunjang oleh instrumen penelitian yang ada. Ya. Jadi tiap-tiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini ya, ini harus merupakan jawaban gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjawab daripada tujuan penelitian itu. Ya. Dan tentu saja mempunyai makna dalam menguji hipotesa. Ya, jadi antara permasalahan, antara kemudian menjadi tujuan, kemudian hipotesa, dan kemudian list kuesioner yang kita susun itu adalah seperangkat mempunyai alur yang jelas dan itu mempunyai istilahnya korespondensi masing-masing. Ya, jadi pertanyaan ini menjawab tujuan apa ya? Atau tujuan ini dijawab oleh pertanyaan yang mana dalam kuesioner. Jadi harus efisien. Jadi jangan sampai pertanyaannya terlalu banyak gitu ya, atau pertanyaannya terlalu sedikit sehingga tidak semua tujuan dalam penelitian bisa kita jawab oleh kuesionernya. Ini yang bahaya, ya. Sehingga ini dalam satu kasus tertentu ya mahasiswa itu ya yang melakukan penelitian ini disuruh terjun lapang lagi, ini bahaya. Jadi wasting time lagi kan, sehingga kita harus mengeluarkan biaya lagi dan harus menanyakan ke setiap responden, misalnya responnya 100, harus kita tanyakan ulang. Nah, ini kan akan sama saja dengan mengulangi step penelitian kita. Jadi daripada terjadi seperti itu, lebih baik kuesioner ini ya, lebih baik rancangan pertanyaan ini kita susun ya, bahkan kita uji cobakan, kita nanti uji dulu ya pertanyaan itu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, jadi lebih baik dalam tanda petik gitu ya, pahit di awal gitu ya, atau kita cross check secara benar-benar di awal daripada nanti di akhir ya tujuan penelitian itu tidak terjawab oleh kuesioner atau list pertanyaan yang kita sudah susun. Nanti pulang lagi, balik lagi ke kuesioner. Banyak kasus terjadi seperti itu. Kita harus telepon ulang ya respondennya, kita harus konfirmasi ulang kepada respondennya. Nah, daripada seperti itu lebih baik kita
susun instrumen ini secara lebih rapi, secara lebih komprehensif di awal, dan kita uji cobakan, kita uji pertanyaan-pertanyaan itu valid atau valid dan reliable apa tidak. Ya, jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan raise hand atau silakan di unmute ya. Oke. Nah, tadi sudah saya sebut ya bahwa pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu harus berkaitan dengan hipotesa dan tujuan penelitian. Variabelnya harus jelas ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu juga menjadi jelas ya. Sehingga ini balik lagi kepada kuliah-kuliah sebelumnya, kita itu nih langkah-langkah penting ya. Tentukan masalah dan tujuan. Terus rumuskan dalam satu atau beberapa hipotesis ya berdasarkan masalah dan tujuan ini. Nah, kemudian setelah itu rinci hipotesis dalam beberapa konsep variabel yang lebih khusus. Nah, kemudian dari konsep atau variabel ini kita susun pertanyaan sesuai variabel ini yang kemudian kita nanti susun dalam kuesioner yang kemudian kita tanyakan nanti kepada responden. Ya. Seperti itu langkah-langkahnya ya. Bagi blok data primer itu seperti itu. Ya, jadi urutannya ya. Tentu dari teori dan konsep yang sudah digunakan ya. Kemudian kita tentukan metode proses pengolahan dan analisa datanya ya. Kemudian tulis pertanyaan ya berdasarkan metode dan konsep yang digunakan itu ya. Bahkan ya juga ada flowing-nya nih dari yang termudah sampai tersulit. Jadi jangan dulu langsung pertanyaan yang sulit gitu ya. Terus daftar pertanyaan itu ditutup dengan pertanyaan yang digunakan untuk memeriksa kebenaran jawaban. Ya. Nah, kuesioner itu secara umum ya, kuesioner itu nanti saya akan provide lah ya. Saya sekarang juga sedang melakukan survei ya kepada pengguna SP4N lapor ya. Jadi Kementerian Panda RB itu meminta bantuan IPB ini untuk melaksanakan uji apakah mereka itu puas gitu ya untuk dalam mengakses aplikasi SP4N lapor. Jadi yang kita mengecek aplikasi itu apakah puas atau tidak ya. Nah, kira-kira isi kuesioner itu tentu saja berisi fakta. Fakta bisa tentu identitas responden. Siapa namanya, nomor teleponnya penting gitu ya. Juga nanti fakta terkait terkait jenis kelamin ya, atau fakta-fakta terkait sosiodemografik ya, respondennya itu seperti apa ya, bahkan fakta-fakta terkait income gitu ya, terkait kalau income-nya terlalu sensitif tanyakan, kita bisa tanya pengeluarannya, kalau pengeluaran relatif tidak sensitif, atau fakta-fakta terkait aset yang dia miliki, tabungan yang dia miliki, itu fakta ya, itu fakta. Nah, bisa juga ya dalam kuesioner itu menanyakan pendapat. Nah, ini tentu saja kalau pendapat adalah perasaan atau sikap responden terkait sesuatu hal ya, atau persepsinya. Jadi penilaian ya, penilaian perilaku terkait orang lain atau terkait misalnya aplikasi tertentu atau terkait satu produk tertentu. Ini itu persepsi ya. Atau juga bisa pertanyaan terkait informasi. Jadi sejauh mana pengetahuan informan ya atau responden ini tentang di luar dirinya, gitu ya. Sejauh mana pemahaman mereka itu memahami misalnya terkait literasi keuangan misalnya, ya. Itu kira-kira isi dari kuesioner itu seperti itu, ya. Bisa terkait fakta atau terkait perception, pendapat dan juga informasi, ya. Nah, bagaimana ini cara mengungkapkan pertanyaan itu? Nah, nanti kalau kalian membuat kuesioner, sesederhana mungkin. Jadi tidak perlu kompleks ya, sederhana mungkin. Bisa dipahami karena ini banyak sekali kasus ya terjadi. Kita itu terlalu menggunakan bahasa yang terlalu teknis, ya, terlalu teknis, terlalu sulit untuk dimengerti. Bahasanya itu terlalu sophisticated, terlalu bahasa ekonomi ya, misalnya willingness to pay.
bahasa demand gitu ya, atau bahasanya orang itu tidak mengerti. Nah, kita sederhanakan itu, ya, sederhanakan itu menjadi bahasa-bahasa yang lebih dipahami oleh responden, yang tentu saja tidak semuanya mengetahui, ya, tentu saja tidak paham terkait istilah-istilah teknis, ya. Jangan gunakan pertanyaan yang terlalu umum, ya, tentu karena tujuan kita sangat khusus, jadi pertanyaan juga harus khusus, ya. Hindari pertanyaan yang mendua arti, ambigu, ya. Ya. Jadi jangan ambigu pertanyaan itu. Jadi interpretasinya bisa berlawanan gitu, sehingga jawaban pun akan ambigu juga. Kalau pertanyaannya ambigu, tentu jawabannya akan ambigu karena mereka tidak paham. Ya, atau samar, ya. Kata-kata yang samar juga tidak boleh. Pertanyaan yang mengandung sugesti. Nah, ini terlalu perasaan gitu, ya. Sugestinya seperti apa, ya, apakah merasakan, nah, kecuali memang pertanyaan sifatnya persepsi, ya, atau presum, ya, terkait ini terkait sangkaan atau perasaan, itu tidak boleh, ya. Kalau kita menanyakan fakta, ini jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sugestif, ya. Demikian pula jangan membuat pertanyaan yang memalukan atau terlalu sensitif, ya, terlalu sensitif, ya, terkait misalnya misalnya data income, ya, data penghasilan, pendapatan, to some extent, ya, bagi hal-hal tertentu, ya, bagi orang-orang tertentu ini sangat sensitif. Tapi kita bisa dekati dengan proksi pertanyaan yang lain, ya, proksi pertanyaan yang lain. Misalnya, ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana cara kita memproksi income misalnya, sehingga orang itu malu kalau menjawab income-nya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Sini. Pakai range gitu nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Kayak jawabannya itu di atas 10 juta, di bawah sekian. Bisa. Jadi orang kan bisa nggak tahu yang atas atau yang bawah, ya. Tapi itu pun sudah ada klasifikasinya kan. Sebenarnya orang bisa malu juga gitu kan. Nah, ada yang sangat sensitif. Misalnya betul-betul sangat sensitif nih. Ya. Ada nggak pendekatan yang lain selain income? Pengeluarannya, Pak. Nah, pengeluaran kan. Kalau pengeluaran mestinya pasti lebih kecil dari income kan? Ada nggak yang pengeluaran lebih besar dari income? Ada. Tapi kita tanyakan juga apakah bapak atau ibu itu meminjam dari orang lain kan? Betul nggak? Nah, berarti kan pengeluaran plus pinjaman itulah income sebenarnya. Betul nggak? Itu pendekatannya. Ya, makanya termasuk BPS, ya, dalam survei sosial ekonomi nasional itu tidak menanyakan income. Yang BPS tanyakan tuh pengeluaran, ya. Jadi expenditure. Disertasi saya juga dulu menanyakannya pengeluaran, bukan income, karena itu sangat sensitif menanyakan income itu, ya. Atau misalnya melihat asetnya, ya. Jadi kalau kita hanya ingin melihat bagaimana status ekonomi satu rumah tangga atau satu individu, mungkin tidak perlu ditanyakan pendapatannya, cukup kita tanyakan atau kita list, ya, bahkan kita tidak tanyakan, kita cuma list aja. Kita datang ke rumahnya gitu kan, bagaimana kondisi rumahnya, apakah punya televisinya punya berapa, punya kendaraan, rumahnya seperti apa, cukup kita list saja, dan itu tidak perlu kita tanyakan, sehingga kita tahu status ekonomi rumah tangga yang bersangkutan, ya. Jadi to some extent itu sangat sensitif, ya. Makanya kita banyak sekali banyak jalan menuju Roma gitu, ya. Jadi daripada kita menanyakan hal-hal yang mungkin bagi mereka itu sangat malu untuk ditanyakan gitu, ya, atau malu jawaban memalukan buat mereka gitu, ya. Itu tentu ada banyak cara untuk kita bisa memperoleh data yang kita harapkan. Jelas, ya? Atau hindari juga pertanyaan yang memerlukan ingatan yang kuat. Kita kan bukan menguji ingatan, ya. Kita untuk memperoleh hasil, bukan menguji ingatan. Makanya, coba Bapak ingat-ingat, Pak, berapa misalnya penghasilan Bapak nih atau pengeluaran Bapak 3 bulan yang lalu. Waduh, susah, ya.
Nah, tapi kita bisa range saja ya. Misalnya Bapak nih yang ada pengeluaran food ya, non food ya. Untuk pengeluaran food yang setahun gampang pendekatannya. Kita ditanyakan bagaimana pengeluaran misalnya Bapak ini atau Ibu ya makanan dalam setahun. Ya nggak tahu kan. Bisa kita dekati dengan apa coba misalnya? Ada yang bisa jawab nggak? Untuk mengetahui pengeluaran pangan selama setahun. Apakah kita tanyakan pengeluaran itu selama setahun? Nggak bakal bisa kan? Susah kan? Setahun coba. Bisa kita dekati dengan apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ini banyak loh kasus ini. Jadi semakin tepat. Semakin kita faktor ingatan ini bisa dieliminasi ya. Jadi tidak perlu mengingat terlalu kuat gitu ya untuk pengeluaran food misalnya makanan, itu semakin tepat jawaban kita. Misalnya kita ingin menduga pengeluaran rumah tangga selama setahun. Gampang, kita tanyakannya pengeluaran rumah tangga dalam 1 minggu atau 2 minggu misalnya. Untuk makanan kan masih kelihatan tuh kalau makanan, Pak. Bapak ke pasar berapa minggu sekali atau ke warung berapa hari sekali kan? Oh, seminggu sekali misalnya atau seminggu 2 kali. Nah, kira-kira kan kalau 2 kali berapa misalnya untuk Bapak beli makan atau Ibu ya untuk beli kebutuhan sehari-hari itu untuk makanan. Oh, misalnya taruh 100.000 misalnya sekali belanja. Oh, itu selama berapa hari, Pak? 3 hari. Oh, berarti kan kita bisa duga selama 1 bulan itu ya 100.000 dikali 10 kan berarti 1 juta pengeluaran untuk makanannya. Berapa setahunnya? Ya tinggal dikali 1 juta dikali 12. Jadi kita tidak tanyakan walaupun ingin kita tanyakan pengeluaran rumah tangga setahun ya tujuannya tentu kita lebih bagus kita perkecil ya range waktunya sehingga mereka akan lebih kita akan memperoleh hasil yang lebih precise ya. Lain hal kalau misalnya untuk pengeluaran kesehatan atau pendidikan, nah ini bisa kita duga walaupun mereka ini kan bisa mengingat misalnya untuk Pak kalau untuk sehat Pak selama 3 bulan, nah kalau 3 bulan mesti ingat berapa kali ke dokter misalnya kan. Kalau ini malah jangan ditanyakannya selama seminggu terakhir, bisa jadi kan ada deviasi kan. Seminggu terakhir, oh saya ke dokter, padahal minggu lalunya ke dokter gitu kan. Jadi pertanyaan ini disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi daripada pengeluarannya itu sendiri ya. Kalau food atau makanan yang sifatnya rutin itu tanyakan perkecil, misalnya setiap seminggu atau 2 minggu. Kalau pendidikan bahkan bisa hanya misalnya tiap bulan atau semester gitu kan. Atau kalau misalnya kesehatan itu bisa tiap 3 bulan. Dalam 3 bulan ini Bapak ke dokter atau ke rumah sakit atau kemana. Nah itu masih bisa diingat ya. Tujuannya adalah data pengukuran atau instrumen pengukuran yang kita pakai kali ini bisa lebih precise ya, lebih bisa menggambarkan kondisi responden yang ada. Jelas ya? Ya, Dimas, silakan. Iya Pak, izin bertanya. Sebetulnya saya kepikiran soal barusan yang kalau mau melihat besaran pengeluaran untuk makanan bisa diambil dari rata-rata. Tapi kalau in some cases, misalnya kan kayak Lebaran atau hari-hari raya, pengeluaran untuk makanan itu sendiri naik gitu. Misalnya gitu, saya pengen mengambil data yang sejenis seperti ini gitu. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi kalau di kuesionernya saya cuman menanyakan yang rata-ratanya saja gitu? Ya bisa. Jadi kasus-kasus tertentu nih untuk perayaan misalnya ya, untuk hari raya atau apa, adakah komponen pengeluaran rumah tangga? Jadi pertanyaannya nambah ya. Jadi ada yang benar-benar rutin, yang tanpa hal-hal yang insidental gitu ya. Plus kalau hari raya atau apa, adakah peningkatan misalnya pengeluaran rumah tangga misalnya sekarang ya dalam puasa ini ya, selama puasa ini dan hari raya berapa? Jadi pertanyaan nambah ya. Jadi
Itu kan hari raya bisa kita cover misalnya. Kalau yang Islam misalnya hanya mungkin hari raya ya Idul Fitri gitu ya. Atau kalau misalnya dia biasa kurban gitu kan hari Idul Adha. Jadi itu pertanyaannya nambah gitu ya. Pertanyaannya nambah. Ya. Saya usul ke kalian nih, coba search ya. Kuesioner ya. Kuesioner survei sosial ekonomi nasional ya. Nah, ini BPS ya. Ini ada respon ada contoh kuesionernya. Nah, ini sangat komprehensif ya, sangat komprehensif, mencacah 300-an atau lebih gitu ya item konsumsi plus ada to some extent pengeluaran yang sangat insidental, misalnya di ketika hari raya atau kenduri atau misalnya pesta pernikahan dan seterusnya, itu sudah di cover. Itu ya nih Mas ya. Jadi bisa kita tambah saja kuesioner list pertanyaannya. Ya, kalian Google tuh ya. Jadi kalau ini tertarik untuk melaksanakan primer ya, data primer, kuesioner, menanyakan pengeluaran rumah tangga, cek yang paling ini BPS ya. Jadi BPS ini kan pasti sudah menanyakan ya, sudah berpengalaman gitu ya melaksanakan survei, dan kuesioner ini sudah teruji melakukan smooth, dan ini sudah smooth ya bertahun-tahun gitu ya. Sekedar gambaran ke kalian ya, BPS ini ya, ini kebanyakan nih lulusan IPB ya yang ada di BPS tuh. Ini kuat statistiknya ya. Jadi di BPS tuh banyak, bahkan eselonnya itu banyak kan orang IPB. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ya dalam internasionalnya, secara internasional. Jadi BPS ini bagus ya, jadi bagus. Jadi Susenas itu adalah salah satu role model ya, salah satu survei sosial ekonomi ya yang menjadi rujukan survei sosial ekonomi yang betul gitu ya, yang sangat komprehensif untuk negara berkembang ya, untuk negara berkembang. Jadi sudah bagus. Bahkan dulu India Statistical Institute gitu ya, itu belajar ke BPS tuh. Jadi India belajar ke kita gitu ya, karena kita itu sangat bagus ya dalam bagaimana membangun instrumen mengambil data ya untuk skala yang luas ya, skalanya luas. Makanya tadi saya sebut, sebelum kalian ini cek dulu, siapa tahu BPS ini sudah melaksanakan data itu, atau lembaga-lembaga yang sudah kita misalnya tentang wakaf atau zakat dan seterusnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Nah, jenis pertanyaan sekarang ada banyak ya, dan ada kombinasinya juga. Ada pertanyaan tertutup. Kalau tertutup tentunya kita cukup checklist gitu ya. Jawabannya itu sudah kita tentukan ya, A, B, C-nya. Misalnya kita cukup checklist ya, tanpa diberi opsi yang lain gitu ya. Terbuka tentu ini adalah eksploratif. Kalau terbuka ya jawabannya tidak kita tentukan. Silakan mereka punya eksploratif. Hanya ini challenge-nya nanti ketika kita melaksanakan kompilasi datanya, atau kita bagaimana mensintesa jawaban dari respondennya ya. Kalau ada 100 tentu kita harus baca satu-satu gitu kan. Nah, makanya to some extent banyak sekali dikombinasikan ya, antara tertutup dengan terbuka. Misalnya profesi apa gitu ya, di list dulu ya, supaya tidak deviasi. Misalnya ada kan orang jawabannya satu guru, yang lain pendidik gitu ya jawabannya, padahal itu sama saja kan, guru itu pendidik gitu ya. Makanya kita sebutkan saja di pertanyaan tertutup. Nah, untuk memfasilitasi ada profesi yang lain gitu ya, lainnya. Kalau lainnya sebutkan. Nah, itu adalah kombinasi ya, kombinasi daripada pertanyaan terbuka dengan tertutup. Jadi jawabannya sudah disusun, tapi ada kemungkinan mungkin tambahan yang lain. Jelas ya. Jadi itu jenis pertanyaan ya. Dan ini disesuaikan. Kalau ingin kita memang jawabannya eksploratif, tentu terbuka. Ini silakan saja. Berarti kan kita harus tulis. Nah ini biasanya kalau respondennya misalnya
kita harapkan jawaban yang sangat eksploratif, ya, yang sangat menyentuh, misalnya ada perasaan di sana, ya kita sebutkan. Itu kita tidak batasi pertanyaan mereka, gitu ya. Misalnya kalau di FGD misalnya pertanyaan terbuka kalau FGD, ya. Kalau di kuesioner ya untuk menghindari adanya deviasi itu kita tertutup, ya. Nah, ini disesuaikan dengan karakter jawaban yang kita harapkan nanti. Ya. Nah, ini contoh pertanyaan terbuka. Ya, layanan apa saja yang Anda berikan dalam unit kerja Anda? Berapa lama rata-rata Anda memberikan layanan untuk setiap nasabah? Nah, kalau untuk yang kedua ini sebenarnya kita bisa dekati dengan tertutup, ya, atau semi terbuka dengan semi tertutup, gitu ya. Artinya apa? Kita sebutkan dulu nih rata-ratanya berapa kira-kira, ya. 1, 2, 3 dan seterusnya, atau yang lainnya, gitu ya. Atau pakai range tadi, ya. Bagaimana cara nasabah memberikan penilaian pelayanan Anda berikan? Nah, ini juga sebenarnya bisa semi juga, ya, semi terbuka juga, gitu. Nah, ini disesuaikan. Nah, semakin pertanyaan itu terbuka, yaitu tadi challenge-nya. Kita akan challenge untuk bisa mensintesis jawabannya. Kita harus baca gitu satu-satu jawabannya, ya. Contoh pertanyaan tertutup. Nah, ini ya, lapangan usaha Anda, gitu ya. Pertanian, pertambangan, dan seterusnya sampai jasa. Nah, ini kan klasifikasi BPS. Nah, kalau ada pertanyaan, misalnya ada lapangan usaha yang lain selain ini, maka di sini lainnya. Kalau ada lainnya, sebutkan. Itu ya. Ada juga pertanyaan tertutup yang sifatnya yes no question, ya. Ya atau tidak, gitu ya. Ya. Terus ada juga yang quantitative question. Nah, sudah kita duga misalnya berapa persen, ya, total produksi itu yang bisa dipasarkan oleh satu UMKM tersebut, ya. Misalnya dari 100% itu pasar lokalnya berapa persen, regionalnya berapa persen, dalam negerinya berapa persen, luar negerinya berapa persen. Nah, ini totalnya harus 100% misalnya. Ya, jadi mereka bisa duga-duga tuh. Sehingga kita bisa terlihat ini orientasi mereka itu lokal, regional, atau bahkan ekspor impor, ya, luar negeri. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan. Lagi-lagi disesuaikan dengan karakter jawaban yang kita harapkan. Oke. Ya, ada juga yang sifatnya ini banyak juga, ya. Preference question ini tentu saja tertutup, ya. Kita tidak punya opsi yang lain selain 5 ini. Misalnya 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 ini sangat setuju. Nah, ini juga ada yang 5, ada yang 4, ya. Ada yang 5, ada yang 4. Yang 4 itu berarti yang kurang setujunya atau standar ini nih atau netral, gitu ya, dihilangkan. Ada kelemahan dan kelebihannya nih. Nah, kalau saya sih biasa 4, ya. Kalau saya itu biasa 4. Karena apa? Biasanya yang 3 ini nih, yang 3 ini cenderung banci, gitu ya, jawabannya, gitu. Kalau netral itu orang itu cenderung status quo, gitu, cenderungnya jawabannya netral, gitu ya. Padahal kalau kita 4 tuh kan kita bisa lihat kecenderungannya apakah ke setuju atau tidak setuju, gitu ya. Jadi kalau saya cenderung memakainya, ya, 4, ya, menghindari orang-orang nih yang menjawab 3 ini, ya, yang netral itu. Oke, ya. Contoh pertanyaan tertutup bisa juga seperti ini, ya. Misalnya pendaftaran ulang oleh siapa nih untuk pekerjaan IPSN itu, oleh fakultas, oleh universitas, oleh departemen, dan seterusnya, ya. Jadi cukup di checklist, ya, cukup di checklist. Ini lebih efisien, ya, lebih efisien pertanyaan tertutup ini, dan lebih mudah diolahnya, gitu ya. Lebih mudah kita langsung lakukan sintesanya. Bahkan kita bisa kalau kita frekuensikan di sini nih, nanti kan kelihatan langsung rata-ratanya berapa, gitu ya. Terus kecenderungannya akan seperti apa. Jadi enaknya pertanyaan tertutup itu dalam pengolahannya nanti, ya. Tetapi ya kelemahannya adalah tentu eksploratifnya yang kurang, gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan nih sebelum kuesioner digunakan. Nah, ini yang saya tadi sebut nih. Daripada kita nanti ketika ujian sidang itu disuruh balik lagi melaksanakan kuesioner, melaksanakan turun lapang, lebih baik kita ini dalam tanda petik itu pahit di awal, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? 1,
diskusi dengan para ahli untuk mendapat kritik dan saran. Tentu saja kita sodorkan pertanyaan draft kuesioner itu. Ya. Oh, saya nih dulu tuh yang lama itu malah ini ya. Jadi uji ini nih, uji dengan pilotingnya ini, yang lama itu, sehingga kita peroleh kuesioner yang solid. Itu yang lama itu. Kita menyusun kuesionernya 2 bulan. Setelah itu kita minta feedback kepada para ahli, ya. Lalu setelah itu kita uji cobakan, gitu ya, kepada respon kepada uji coba ya, kepada siapa, kepada orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki karakter yang sama dengan calon responden kita ya, namanya itu pretest ya, pretest atau dan juga pilot study. Jadi diuji cobakan dulu. Nah, hasilnya akan kelihatan tuh konsistensinya atau tidak gitu, bahkan nanti ada uji validitas, ada uji reliabilitas itu ya. Nah, ini harus diuji cobakan. Jadi jangan langsung terjun lapang. Ya bahkan kita ini datang dulu ke sana. Jadi jangan kita duga-duga. Ya jangan kita duga-duga. Harus kita datang ke tempat penelitian kita. Kita raba, terus kita setelah itu balik lagi kita susun ulang penelitian itu sehingga itu smooth dan efisien ya. Dan yang ketiga mengadakan raport ya. Raport itu nanti akan kita ulas ya. Nah, apa itu pilot study? Ya, pilot study digunakan ya untuk apa? Untuk supaya kita itu mengetahui kondisi wilayah penelitian itu ya, sehingga kita bisa kuesioner itu lebih solid ya daripada kita tanpa melaksanakan uji coba tersebut ya. Jadi jangan langsung kita susun ya dari kuesioner yang lain kita langsung kita langsung terjun lapang gitu ya, sehingga nanti hasilnya akan tidak bagus gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan. Jadi bisa jadi kan kuesioner itu tidak tepat untuk semua kondisi atau tempat gitu ya. Pretest. Nah ini pretest itu dilakukan. Apakah siapa tahu nih ada pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya, tidak perlu ditanyakan, cukup dihilangkan gitu ya. Ya, hilangkan saja sehingga kan kita lebih efisien dari sisi waktu. Atau bisa jadi ada pertanyaan yang perlu ditambahkan. Wah, ini kayaknya perlu nih kayaknya ya pertanyaan seperti ini. Tambahkan saja. Ya. Atau ada pertanyaan yang sebenarnya ini dimengerti oleh responden atau pewawancara. Sorry, ini sebenarnya tidak dimengerti. Jadi ada pertanyaan yang canggung gitu. Ini apa maksudnya? Kita bisa rasakan ya. Jadi ada pertanyaan yang tidak dimengerti, kita tanyakan ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa ya? Wah, berarti kalau kita tanyakan hal seperti ini tidak dimengerti oleh bagaimana mereka akan menjawab yang tepat, orang ke pertanyaannya aja tidak mengerti. Ya. Bagaimana mereka akan menjawab jawaban yang tepat kalau mereka tidak mengerti pertanyaan. Kalaupun mereka bisa jawab, bisa jadi tidak konsisten karena pemahaman mereka ya tiap responden terkait pertanyaan itu akan berbeda. Ya, sehingga karena pertanyaannya karena mereka persepsi terhadap pertanyaan itu tidak sama, ya. Atau pemahaman terhadap pertanyaan tidak sama, maka jawabannya pun akan ngelantur kemana-mana. Ya. Atau yang sifatnya hanya urutan gitu ya. Kayaknya ini lebih duluan nih daripada yang ini, gitu ya. Atau sensitif, bisa diperlunak kayak tadi. Nanyain kamu enggak, dari semua jawab dalam pretest ini jawabannya seperti itu. Berarti kan ini sensitif. Atau yang terkait misalnya suku bangsa atau terkait misalnya agama dan seterusnya. Ya kalau misalnya sensitif di pretest itu hilangkan, gitu ya. Kayak kemarin ya. Waktu saya pengalaman dengan UNDP gitu ya, menanyakan jenis kelamin gitu ya, ada laki-laki ada perempuan, ada misalnya dari expert mungkin dari asing ya karena ini ada pertanyaan jenis kelamin yang lain, wah kalau jenis kelamin yang lain di sini agak sensitif ditanyakan ya, kalau di luar negeri mungkin nggak ada masalah ya LGBT itu ditanyakan, tapi kalau di kita mungkin agak sensitif sehingga kita perlu ya udah saya usulkan ya ke ini jangan ada pertanyaan itu kalau untuk orang Indonesia gitu ya. Nah hal-hal seperti itu bisa kita ubah, kita bisa
urutkan, bisa bahkan kita tambahkan, ya. Bahkan ini yang penting ya, berapa lama wawancara memakan waktu. Ya ingat, kita itu pasti akan menghabiskan waktu responden kan. Nah, ini terlihat kita. Kalau misalnya 2 jam itu kan terlalu lama gitu ya, kecuali kita misalnya tanyanya sambil mereka kerja di sawah gitu ya, Pak gimana, sambil santai gitu ya, sambil ngopi, itu tidak ada masalah. Nah, dari sini bahkan nanti dikomunikasikan kepada siapa? Kepada respondennya. Kepada respondennya dikomunikasikan. Dari hasil pretest itu didapat misalnya waktunya 10 menit. Nah, nanti di pengantar kuesioner kita ya, kita sebutkan fair ya. Mohon maaf bahwa kuesioner ini akan memakan waktu sekitar 10 menit, sehingga ada gambaran mereka itu bisa mengalokasikan waktunya 10 menit. Ya, seperti itu. Ini harus loh, kita harus menghargai waktu responden. Kalau misalnya 30 menit ya bilang 30 menit. Kalau 2 jam ya bilang 2 jam, sehingga orang itu bisa berkenan atau tidak berkenan. Ya, atau bisa kita, Pak, walaupun 2 jam saya nanti bisa balik lagi kok Pak ke sini. Nah, itu hal-hal seperti itu yang itu bisa terlihat ketika memang kita sudah melaksanakan pretest ya terkait kuesioner kita, ya. Nah, ini cara pengumpulannya, ini banyak ya. Tentu kita mengirim kepada responden, lalu responden kirim lagi. Kita misalnya zaman dulu tuh sering ya, pakai dikasih perangko gitu ya, sehingga mereka dengan mudah tanpa keluar biaya gitu ya, mengirim lagi kuesioner yang kita sudah kirim kepada mereka, gitu ya. Lalu kemudian mereka kirim melalui pos, gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin ini bisa didekati dengan Google Form ya, atau teknik-teknik online survei yang lain gitu ya. Atau biasanya kalau ini tidak menjamin juga nih mereka akan respon gitu ya. Kita datangi saja langsung ke lokasi. Ya. Lalu mereka juga nggak mungkin nih isi sendiri gitu kan. Ya udah kita tanyakan lalu kita isi kuesioner itu jawabannya. Ya. Atau bisa langsung dengan metode wawancara langsung, ya. Ada kelebihan nggak kalau kuesioner? Tentu kelebihannya ya, daftar pertanyaannya bisa kita susun ya, dapat kita cek dari awal nih secara lebih teliti, secara lebih tenang gitu ya. Sistematika isi dan tata urutannya itu bisa kita tentukan. Banyak orang yang bisa dihubungi ya, waktunya pendek untuk menghubungi banyak orang. Data yang terkumpul selalu dapat diperiksa kembali ya. Kalau kita ini cek aja kuesionernya seperti apa ya. Kalau saya tuh kalau mengecek Susenas ya, tentu sambil mengecek kuesionernya. Ini maksud jawaban ini apa sih pertanyaannya? Ya, kalau di pertanyaan itu ada keterangan dari pertanyaan itu. Ya, jadi sebelum kita lihat hasilnya seperti apa, cek pertanyaannya, ya cek pertanyaannya. Bahkan kalau kita menggunakan enumerator, tanya enumerator ini responden ini ketika menjawab ini maksudnya apa ya? Ya, sehingga kita tidak memperoleh hasil yang itu hanya dugaan kita, tapi memang betul-betul apa yang mereka jawab, impresinya apalagi gitu ya. Nah, bahkan ya hasil ini dengan adanya kita punya kuesioner dari jawaban ini bisa digunakan oleh orang lain ya. Kita transparan ini kuesionernya, ini jawabannya. Silakan kalau kita kalau ingin menggunakan hasil kuesioner ini silakan dipakai. Nah, ini juga pelajaran buat kalian nih ya. Kalau penelitian kita ada serupa dengan penelitian yang lain, silakan akses jawaban dari kuesioner yang mereka. Misalnya punya kakak kelas nih yang sudah melaksanakan penelitian terkait hasil penelitian serupa. Kita ingin gali lebih detail ya, instead of hasil penelitiannya, kita juga ingin mengetahui jawaban dari atau olah datanya gitu ya, atau data mentahnya. Silakan dengan kita mengecek kuesioner yang sudah mereka susun dan jawaban dari responden tersebut gitu ya. Jadi jangan hanya matangnya, tapi mentahnya juga bisa kita akses ya. Seperti itu ya. Kelemahannya tentu
sulit menangkap keadaan khusus, ya, pada waktu pengumpulan data, ya, yang mungkin bisa mempengaruhi sebagian masyarakat, tapi tidak masyarakat yang lain, ya, karena ada keunikan tertentu, gitu ya. Sifat pertanyaan yang kaku, apalagi pertanyaan tertutup, yang itu tidak cocok mungkin untuk pengetahuan atau alam pikiran responden, ya. Pertanyaan yang logis bagi penduduk kota bisa jadi belum dimengerti oleh penduduk desa, ya, karakternya beda gitu kan. Ya kalau kita tanyakan misalnya kayak GoPay gitu ya, atau dan apa platform fintech gitu kan, bisa jadi bagi orang desa nggak tahu gitu, ke petani nggak tahu gitu kan. Nah, sehingga kita juga harus sesuaikan, ya. Ada bahasa agama itu kan biqadri uqulihim, ya. Kita itu harus disesuaikan dengan daya logika, daya intelektualitas yang kita tanyakan. Daya logik atau daya intelektualitas, daya bahkan tingkat pendidikan, ya, tingkat pendidikan dari responden kita, ya. Hasil kuesioner kurang mendalam, ya. Kurang mendalam bisa jadi, ya, karena kalau pertanyaannya hanya terbatas dan juga tertutup, itu tentu saja kurang mendalam. Makanya ini penting juga nih, bagaimana untuk memfasilitasi kelemahan ini sebenarnya. Nah, kalian bisa melakukan riset kualitatifnya kepada mereka, ya. Jadi kita jangan hanya fokus ke kuesioner, kita sambil ngobrol ngalor ngidur kemana-mana gitu, ya. Atau kita juga menangkap apa yang terjadi di desa tersebut. Nah, kita kemudian tulis kondisi kualitatif di desa tersebut, ya. Misalnya kalau di kuesioner tidak ditanyakan bagaimana kondisi jalan raya, ya, infrastruktur yang ada, kita tulis dalam satu paragraf tertentu bahwa atau dalam satu report tertentu kondisi desanya seperti ini, ya. Kondisi alamnya seperti ini, kondisi pelayanan publiknya seperti ini, gitu ya. Jadi untuk menangkap kelemahan, ya, yang ada ketika kuesioner itu memang kurang mendalam, gitu ya, sehingga kita juga bisa sebutkan itu dalam report kita, dalam penelitian kita, ya. Atau gampangnya sekarang kita banyak melakukan foto, misalnya fotografi gitu ya, atau video gitu kan, sehingga nanti ketika kalian misalnya seminar hasil atau seminar ketika sidang gitu ya, sambil kita tunjukkan data-data dari kuesioner, kita juga tunjukkan real time kondisi masyarakatnya atau kondisi desanya, kondisi alamnya, kondisi layanan publiknya, dan seterusnya, ya. Kan banyak sekali gambar atau video itu kan menceritakan banyak hal, ya, dan juga yang sifatnya eksploratif, perasaan, kita tulis saja, gitu ya. Tentu juga kuesioner itu tidak dijamin juga dijawab oleh mereka, gitu ya, karena ini kan hak juga bagi mereka, gitu ya. Responden bisa jadi tidak mengembalikan kuesioner, apalagi yang mengirim lewat pos atau kita mengirim link Google Form, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus datangi, gitu kan, harus kita search, gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ini cara yang bagus juga, ya, cara yang bagus, dan ini bukan kolusi juga, ya, adalah misalnya kita membuat bukan sayembara, ya, misalnya kita sebar Google Form, ya, kepada calon responden, gitu ya. Misalnya 100 responden terbaik akan, ya, atau yang terpilih gitu ya, akan mendapatkan saldo misalnya GoPay gitu, atau saldo apa, itu kan penting, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya souvenir apa gitu ya. Kita tidak menyogok, bukan, itu hanya untuk at least apresiasi lah kepada orang yang bisa mengalokasikan waktunya, gitu ya, selama beberapa menit atau bahkan beberapa jam, ya. Jadi boleh dengan hal-hal seperti itu, ada insentif kepada responden. Ada juga memang yang tidak memperbolehkan, seperti misalnya kalau lembaga-lembaga, saya dulu pernah riset dengan kolega dari Australia itu, tidak boleh, ini ada unsur penyogokan dan seterusnya. Kalau itu nggak boleh, secara etik nggak boleh, gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak komunikasikan, kemudian kita kasih souvenir, kan nggak ada masalah, ya. Kalau misalnya tidak melanggar etik atau tidak mempengaruhi jawaban dari kuesioner dari respon itu, ya justru bagus, gitu kan, ya. Nah, ada juga wawancara. Nah, kalau wawancara ini langsung, ya, juga secara langsung, ya, terhadap sumber informasi, tetapi bisa juga secara tidak langsung sih, atau Zoom itu bisa juga wawancara, ya.
dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan yang lain. Ya, misalnya kita hanya menyediakan list pertanyaan gitu ya kepada misalnya seseorang atau hal yang lain. Bisa juga kita tanyakan melalui telepon, ya. Jadi bisa seperti itu, ya. Nah, tentu saja ini ada pedoman wawancaranya, ada checklist pertanyaannya, itu boleh ya. Yang tadi saya sebut untuk memfasilitasi yang kelemahan kuesioner ini yang sangat tertutup ini, gitu ya. Kita bisa juga melaksanakan wawancara, gitu ya. Jadi sehingga kita bisa saling meniadakan ya gap dari kelemahannya masing-masing. Ya. Sasarannya tentu sama ya untuk memperoleh fakta, memastikan kepercayaan, memastikan perasaan, menemukan standar kegiatan, mengetahui perilaku sekarang atau terdahulu, dan mengetahui alasan. Nah, ini yang penting ya. Yang tadi saya sebut, kalau dalam kuesioner mungkin alasan tidak diketahui ya, karena tidak kita tidak sajikan template-nya atau template jawabannya, tetapi alasan ini kita bisa tanyakan hal yang lain ya. Setelah kita misalnya sodorkan kuesioner, selesai itu ya jangan lupa sudah selesai kuesioner, selesai, makasih ya. Tidak seperti itu, tapi kita sambil ngopi, sambil apa itu ya di desa itu ngobrol terus ya dengan list-list pertanyaan yang ada ya, sehingga kita bisa tangkap pertanyaan jawaban-jawaban yang sifatnya kualitatif ya. Ini instrumen yang lain wawancara ya. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya ini tuh harus ada kesepahaman ya, waktu, tempat, kehadiran orang ketiga, sikap masyarakat tuh harus betul-betul sepaham nih antara wawancara dengan responden nih ya. Jadi kita itu makanya ada raport ya, harus kita gali dulu sebutnya itu saling kepercayaan, sehingga responden ini menjawab itu jujur gitu kan, tidak merasa wah takut nih terintimidasi ya, takut nih ya, karena banyak juga loh ya, misalnya mereka tidak mau menyebutkan data income ya karena mereka takut misalnya ini jangan-jangan petugas pajak nih, jangan-jangan siapa nih, jangan-jangan ininya titipan loh ya. Makanya dalam pertanyaan pendahuluan di awal itu ya, di awal kuesioner itu ditanyakan ini hasil daripada jawaban ini digunakan hanya untuk kepentingan riset ya, tidak digunakan untuk kepentingan yang lain ya. Misalnya data-data keuangan tentu kita jual belikan kepada bank atau lembaga keuangan dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah makanya harus ada kesepahaman dan saling kepercayaan gitu ya. Terutama ini dari responden kepada wawancara ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih saya kepada kalian nih. Contohnya. Nah, ini ya, survei ini ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, assalamualaikum. Itu perkenalkan nama saya ya. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan UNDP dan Prima Kelola IPB gitu ya, melaksanakan riset tentang kepuasan masyarakat yang pernah menyampaikan laporan kepada SP4N Lapor. Jadi aplikasi ini ya. Jadi kalau lapor itu sekarang tidak perlu ke atasannya. Jadi lapor itu langsung ke atasannya lagi gitu ya, ke ombudsman ya, ke Kementerian Birokrasi, dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan aplikasi-aplikasi ini ya. Nah, tentu saja kalau orang melaporkan kan mereka jangan-jangan takut gitu ya, wah karena saya sudah melaporkan jangan-jangan saya nanti disalahkan dan seterusnya. Nah, ini kita komunikasikan bahwa hasil dan riset ini menjadi masukan bagi peningkatan layanan span lapor ya ke depannya ya. Bahkan di sini disebutkan ya, nama lengkap Bapak Ibu siapa ya. Nah, demi kerahasiaan Bapak ini disebutkan anonim atau tidak. Kalau misalnya ya udah saya anonim, saya takut nanti nama saya. Nah, sebutkan di situ ya, anonim ya. Bahwa Bapak atau Ibu ini tidak mau disebutkan namanya, identitasnya disembunyikan ya. Ini penting sehingga responden itu nyaman menjawabnya. Kalau responden sudah nyaman, nanti
mereka itu akan menjawab secara lebih jujur, ya, secara lebih terbuka, ya, secara lebih belak-belakan, gamblang gitu ya, tidak ada pertanyaan yang ditutup-tutupi, atau kalau pertanyaan terkait income-nya tidak underestimate atau overestimate, gitu ya. Jadi komunikasi ini penting ya untuk bisa menjamin ya bahwa ada saling pemahaman antara kita ya pewawancara ya atau peneliti dengan respondennya ya. Ya. Jadi ini penting ya, peranan pewawancara itu sangat penting ya. Jadi hubungan baik gitu ya. Kita jangan saling curiga itu ya. Kita itu kan bukan ibarat kepolisian atau siapa gitu ya yang menginterogasi gitu kan. Tidak seperti itu, tapi kita bahkan dengan ya bagusnya ya dengan kita sudah pernah berwawancara gitu ya, sudah meneliti dengan mereka. Ini kan kita silaturahmi lah gitu ya. Bahkan silaturahminya lebih panjang dari itu gitu ya. Jadi kita tidak hanya sebatas ini, tapi kita juga sudah berkenalan gitu ya, sudah berinteraksi, dan kita kemudian hari ketika ketemu ya at least say hello, yang dulu di sini gitu, oh mahasiswa ini yang dulu melaksanakan penelitian di sini gitu kan. Jadi ada dampak silaturahminya ke depannya ya. Nah, hasilnya dicatat ya. Kalau ada yang tidak jelas tentu kita bisa gali lagi tambah informasinya ya, sehingga kita bisa, terutama yang tadi saya sebut ya, yang sifatnya kualitatif ya. Bahkan kalau misalnya penguji nanti di sidang itu, coba bisa nggak ditanyakan lagi nih pertanyaan ini karena ini penting ya, kita karena sudah mencatat nomor teleponnya, ternyata ada misalnya ada 30, kita tanyakan atau kita WA lagi kan, Pak ada yang terlewat, kira-kira impresi Bapak terkait ini bagaimana gitu ya. Itu boleh gitu ya, dengan adanya kita adanya hubungan baik itu gitu ya, ada hubungan baik, ada hubungan saling kepercayaan gitu ya. Jadi inilah sebenarnya tantangan sekaligus juga kalau bagi yang melaksanakan penelitian primer, kita ada hubungan impresi yang sifatnya lebih personal ya. Kalau sekunder ya tentu tantangannya berbeda dari itu ya. Nah, ingat, wawancara harus jujur ya. Wawancara itu harus jujur, harus berminat, harus akurat, harus bisa menyesuaikan diri. Jangan temperamen. Jadi kalau ada yang nggak bisa jawab atau nggak jawab, jangan Papa masa ini nggak bisa, jangan seperti itu ya. Dan juga harus kita itu harus bisa menyesuaikan gitu ya, harus bisa menyesuaikan dengan intelijensia atau pendidikan. Walaupun kita misalnya mahasiswa yang namanya juga maha gitu ya, berhadapan dengan ini kita sesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kita harus berpakaian rapi ya ketika datang, harus rendah hati gitu ya, jangan sombong gitu ya, harus hormat, harus ramah, harus pengertian ya, dan bersikap seolah-olah setiap respon itu ramah dan menarik gitu ya. Jadi mereka kan ibarat kalau kita kan yang memerlukan, yang membutuhkan informasi dari mereka ya, jangan sebaliknya kita yang lagi butuh malah kita yang lebih galak dari mereka kan. Harus mendengarkan yang baik ya. Kita jangan, Pak saya tadi tanyakan itu, Bapak ini aja ikut, enggak seperti itu. Kalau mereka ingin curhat silakan tampung dulu. Nah setelah selesai ya itu bahkan informasi buat kita ya. Saya kemarin nih ada pengalaman ya, kemarin itu saya datang ke saya supervisi ada enumerator di Tangerang gitu ya. Sebelum kita masuk ke kuesioner, mereka langsung, ini Pak saya ini urus akte kelahiran, masa nama saya tidak dicantumkan di akte kelahiran. Istri saya bagaimana, kan kasihan man nggak ada bapaknya gitu kan. Terus saya komplain, ada sih responnya. Saya masuk ke span lapor itu, kemudian komplain itu ditanggapi memang, tetapi masih salah juga itu kan. Gitu kan. Jadi curhat-curhat mereka itu kita dengarkan saja, walaupun kita perlunya mungkin bukan itu, kita lebih ke arah aplikasinya mereka sesuai atau tidak. Tapi dengarkan saja ya, dengarkan ya.
keluh kesah tuh nggak apa-apa, dengarkan ya. Setelah itu baru selesai, baru kita utarakan hajat kita, keperluan kita, gitu ya. Jadi kita kan jadi ada silaturahmi juga gitu ya, begitu ya. Urutannya tentu terangkan juga ya. Tadi saya sebut ya, tujuan kita itu apa gitu ya. Tujuannya apa, terus kenapa Bapak yang terpilih. Wah, Bapak diacak loh Pak secara random gitu kan. Bukan saya berarti ini di random Pak, dari dari banyak populasi itu Bapaklah yang menurut secara statistik yang mesti kami pilih gitu kan, di random number gitu kan. Terus dari mana kita, dari IPB, biasanya bekerja sama dengan siapa ya. Nah, ini tujuannya untuk konfidensial, bukan untuk tujuan hal-hal yang lain, untuk hal-hal untuk penelitian, sehingga mereka bisa nyaman gitu ya. Nah, sehingga itulah yang saya sebut rapport gitu. Rapport itu terjadi hubungan psikologis yang baik gitu ya antara kita sebagai peneliti dengan responden. Perasaan curiga hilang ya. Komunikasinya wajar dan jujur ya, sehingga kualitas dari jawaban yang kita akan raih juga akan semakin meningkat ya, dengan pertanyaan yang jujur itu, dengan pertanyaan dengan pertanyaan yang tanpa ada curiga gitu ya di antara keduanya gitu ya. Itu yang lebih penting ya. Itu seninya dalam melaksanakan uji kuesioner ya. Ada juga pertanyaannya probing yang tadi sebut ya. Jadi pertanyaan untuk menggali keterangan yang lebih dalam ya. Ya karena bisa jadi kan terlalu umum dalam kuesioner gitu ya. Wawancara juga belum mengerti jawabannya atau tidak tahu, makanya kita harus gali secara lebih umum ya, secara lebih luas lagi. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya apa ya Pak? Gitu ya. Kita jangan seakan-akan seperti menginterogasi, tapi kita harus posisikan kita itu sebagai pendengar yang baik ya, sehingga orang itu nyaman ya, sehingga orang itu nyaman. Bahkan saya itu dulu dilatih oleh Pak Bonasor Sani ya, Pak Ungaran ya dulu. Bahkan kalau bisa kuesioner itu di belakang layar kita gitu ya, kita dengarkan saja, setelah itu baru kita isi kuesioner itu. Jadi seakan-akan tidak ada interrogatif gitu ya, hingga membuat mereka tidak nyaman ya. Nah, kelemahan wawancara tidak efisien, boros waktu, karena ya itulah tadi ya, kita harus dengarkan ya yang lama ya, terus juga kita harus datangi secara langsung ya. Mungkin waktu yang kita alokasikan untuk mencapai tujuan ini mungkin lebih besar, lebih lama daripada waktu wawancaranya itu sendiri kan. Kita harus mendatangi mereka, mungkin alokasi waktunya 2 jam, wawancaranya hanya setengah jam, bisa jadi kan, seperti itu ya. Jalannya wawancara dapat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan tempat kerja. Makanya hati-hati ya, sebelum kita melaksanakan wawancara, Pak, kapan ya Bapak nyamannya dan di mana wawancara? Oh, Dek, nanti saja ya setelah maghrib ya, apalagi sekarang puasa gitu kan, setelah maghrib ya, atau nanti setelah isya. Kami lebih nyaman. Nanti kalau siang-siang kan di sawah, saya lagi nyangkul, lagi apa gitu kan misalnya, sehingga tidak tenang juga mereka menjawabnya. Ya, jadi sesuaikan dengan waktu mereka ya, sesuaikan dengan waktu mereka kapan siapnya. Dan kita harus siap sedia kalau kita lagi perlu kan dengan mereka. Ya, dan hati-hati wawancara tidak mengetahui bahasa interview ya. Ini harus tahu mereka. Kalau misalnya bahasa terlalu teknis, kita terjemahkan interview itu dengan bahasa atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih mereka pahami, gitu ya. Nah, ini ada game wawancara nih. Misalnya ya, sudah infak nggak hari ini? Ayo gitu ya. Sudah infak nggak hari ini? Penerima beasiswa dari pemerintah? Bukan. Anda menggunakan sepeda nggak ke kampus? Nah, kan? Jadi kan orang mengalir datar gitu ya. Nah, berapa kali mandi sehari? Ayo. Kalau yang biasanya mahasiswa ini jarang mandi nih. Irham mungkin 3 hari sekali ya. Oh, lebih banyak lagi. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ringan itu penting ya. Penting. Bapak gimana nih kalau ini? Jadi bahasanya bahkan lebih ramah dari pertanyaan kuesioner. Jadi kita tidak harus bahasa kuesioner tuh
ditanyakan gitu ya langsung gitu. Tidak harus seperti itu. Kita harus juga membahasakan secara lebih efisien, secara lebih ramah, secara lebih handy dan seterusnya. Ya, apakah Anda sholat subuh berjamaah apakah sholat subuh berjamaah ya dalam seminggu yang lalu gitu ya. Nah itu ya. Nah, ada teknik yang ketiga yaitu observasi. Kalau observasi mudah ya, observasi kita hanya melihat ya, mengamati ya, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Tentu kita harus ada guidance-nya nih. Kalau observasi itu kan bisa ada lembar pengamatan ya, bagaimana sebelum dan setelah ada perlakuan misalnya ya. Ini misalnya yang vaksin itu kan observasi ya, kita tidak tanyakan kepada ininya, tapi dengan observasi langsung ya, dicek tensinya, dicek bagaimana kondisi kesehatannya dan seterusnya. Itu ya. Nah, observasi ini mudah ya, tetapi juga kita harus susun ya, harus susun panduan dari observasinya itu sendiri. Ya. Nah ini langsung menggunakan mata kita ya, tanpa ada alat yang lain, atau bisa juga dengan alat-alat tertentu ya, yang untuk mengobservasi. Misalnya kalau tadi yang ada di gambar di awal itu tentu tensimeter, misalnya atau termometer, atau kalau pH meter, kalau untuk air dan seterusnya, atau misalnya oksigen mengukur oksigen berapa, itu silahkan, itu observasi juga ya. Nah, harus dilaksanakan secara sistematik ya. Ini sama. Potong ya, sorry. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah itu walaupun observasi seakan-akan mereka merasa tidak kita amati gitu ya, tetapi kita juga harus ada guidance-nya observasi itu. Kita harus checklist ya, punya checklist apa yang kita amati, bagaimana perlakuan sebelum, bagaimana kondisi sebelum dan setelah satu treatment ya, satu kasus yang menimpa gitu ya. Nah itu kita harus cek dan kontrol ya, validitas dan reliabilitasnya. Ya, nah ada kelemahan dan kelebihannya ya. Kalau keuntungannya tentu saja kalau observasi ya, keuntungannya ya, kita mungkin mencatat perilaku pertumbuhan ya, atau juga misalnya kondisi sebelum dan setelah gitu ya, tanpa yang sifatnya perasaan, tapi kita langsung dengan kriteria yang kita laksanakan sendiri ya. Misalnya pH-nya, pH sebelum dan setelah berapa ya. Ini kan observasi lebih terukur sebenarnya ya. Nah, dapat memperoleh data atau subjek itu tanpa berkomunikasi secara verbal ya, namanya observasi, kita yang menentukan sendiri ya. Ada kelemahannya tentu saja, waktunya lama gitu ya. Ya kalau misalnya kita ingin seperti vaksin kemarin kan, tingkat efikasi vaksin atau kemanjuran vaksin kan lama sekali gitu ya. Bahkan periodenya itu harus tertentu, misalnya dalam 3 bulan atau 4 bulan atau setahun bahkan gitu ya. Ya. Itu salah satu kelemahannya. Ada kelemahan yang lain bisa kalian baca ya. Bisa juga kalau observasi nih, terutama nih ya, tidak boleh nih, atau ini tidak mungkin bahkan ini ya. Misalnya kita mengobservasi pertengkaran keluarga ya. Ini kita kayak cek dan recheck aja, atau silet gitu ya, setajam silet, tidak seperti itu. Atau mungkin kegiatan yang misalnya hubungan suami istri kan kita tidak bisa kita observasi itu ya. Itu hal yang sangat sensitif. Itu ya. Nah, ini untuk bisa observasi supaya lebih tepat gitu ya dalam mengamati, kita bisa dengan menggunakan menggunakan alat-alat ukur ya, misalnya tape recorder, kamera atau video, atau oleh beberapa orang. Lalu kemudian dibandingkan gitu ya. Jadi penelitinya dibandingkan. Kita ini tidak percaya atau takut ada oleh peneliti tertentu ada measurement error gitu kan, ada kesalahan pengukuran. Observasinya sama tetapi enumeratornya berbeda, observernya yang berbeda. Jika dari observer yang berbeda itu kita bisa bandingkan satu sama lainnya. Itu boleh seperti itu. Itu yang biasa dilakukan juga oleh lembaga-lembaga surveyor ya. Observasinya sama gitu ya, tetapi observernya yang dibedakan gitu ya.
Kemudian itu dilakukan smoothing, ya, lakukan smoothing. Itu observasi, ya. Nah, ini beberapa ciri umum, ya, observasi. Harus diketahui apa yang ingin diamati, bagaimana perilakunya, gitu ya. Harus dibuat, ya, dalam kategori-kategori, gitu ya. Unit yang digunakan itu harus ada juga, harus ada dulu, gitu kan. Terus bagaimana derajat intervensinya atau inferensinya, gitu ya. Derajat terapannya dan seterusnya. Dan ini yang penting adalah harus reliable, ya, atau andal dan valid, ya. Oke, kita 10 menit lagi, ya. Bisa juga tadi sudah apa tadi? Wawancara, ya, observasi. Nah, bisa juga studi pustaka. Jadi desk study itu sebenarnya salah satu instrumen pengukuran juga, ya, daripada kita melakukan misalnya datang ke kuesioner, melakukan wawancara atau kuesioner atau observasi. Mengapa kita tidak langsung saja dari studi pustaka siapa saja yang sudah melakukan ini, kemudian kita lihat hasil penelitiannya, gitu kan? Nah, itu namanya studi pustaka, ya. Ya, ini to some extent sebenarnya sudah kita lakukan juga, gitu ya, di bab studi literatur, ya. Tapi ada juga yang menggunakan studi pustaka ini, misalnya meta analisis, ya. Jadi meta analisis ini mengkompilasi studi pustaka yang ada, kemudian ini kita lakukan analisa metanya, ya. Bagaimana hasil-hasil daripada hasil-hasil penelitian itu, ya. Kita ingin mengetahui misalnya marginal propensity to consume atau misalnya elastisitas pendapatan, elastisitas permintaan. Daripada kita melaksanakan sendiri, kenapa kita tidak melakukan uji studi pustaka saja? Berapa sih rata-rata elastisitas pendapatan yang sudah dilakukan oleh banyak studi? Kemudian kita rata-ratakan. Nah, boleh juga seperti itu. Dan itu kan lebih murah dan lebih mudah diakses. Bahkan ada analisanya, ada bibliometrik, ya, ada sentometrik, ada juga meta analisis, ya. Ini juga bisa kalian lakukan nih, ya, oleh peneliti, ya, apalagi dalam studi S1, sehingga kita tidak perlu turun lapang, gitu ya. Kita cukup melaksanakan studi literatur. Nah, ini saya singgung tadi validitas dan reliabilitas, ya. Jadi validitas itu beda dengan reliabilitas. Nah, kalau validitas itu menilai apakah alat ukur tadi instrumen itu benar-benar mampu memberikan nilai peubah yang diukur. Ini teknis, ya. Jadi gini, bahasa mudahnya gini, ya. Penggaris atau meteran gulung itu alat yang valid untuk mengukur panjang sebuah benda. Benar nggak? Boleh kan? Dan valid boleh untuk tetapi boleh nggak timbangan badan itu untuk mengukur panjang sebuah benda? Itu tidak valid. Timbangan badan adalah alat yang valid untuk mengukur berat badan. Berarti penggaris itu bukan alat yang valid untuk mengukur berat badan, gitu ya. Jadi validitas itu adalah valid atau tidaknya, gitu ya. Satu alat itu untuk bisa mengukur satu instrumen. Itu validitas, ya. Nah, ada lagi reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas ini sudah mengukur bukan valid atau tidaknya, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi terandal atau tidaknya, gitu ya, kalau reliabilitas. Jadi gini, antara alat-alat ukur, ya, alat-alat ukur alat-alat ukur jarak kan banyak, ada meteran, ada penggaris, ada juga alat meter yang lain. Nah, itu pasti akan berbeda reliabilitasnya. Misalnya, kalau untuk mengukur panjang jalan raya itu silahkan saja menggunakan meteran gulung. Tapi kalau penggaris ya tentu saja tidak terandal. Tetapi kalau kita ingin mengukur sentimeter, ya jangan pakai meteran gulung, ya. Jadi ketepatannya tidak tepat, kurang terangkal gitu, kurang precise. Ya tentu pakai penggaris. Kalau level meternya ini kita perlu lebih tepat lagi, bisa milimeter atau nanometer atau yang lebih tepat lagi, misalnya untuk mengukur panjang semut misalnya, itu tidak pakai
pakai meteran lagi, ya. Harus pakai yang lebih lagi alat. Ya, jangan pakai meteran ini, nggak boleh, karena bisa jadi nanti panjang semut semuanya 1 milimeter semua, padahal itu ada yang lebih tepat, gitu kan. Itulah reliabilitas, ya. Jadi secara konsisten atau tidak nih, dan berapa ketepatannya, gitu. Ya, itu akan sangat berbeda. Jadi banyak hal yang valid tapi tidak reliable, seperti halnya antara meteran gulung dengan penggaris atau mikroskop. Jadi mereka valid untuk mengukur jarak, ya, tapi mungkin tidak reliable untuk banyak indikator jarak, ya, panjang jalan dengan badan, dengan tinggi misalnya semut, ya, atau tinggi bahkan virus, itu akan sangat berbeda. Ya. Nah, cara mengukur validitas dan reliabilitasnya itu apa dengan apa? Tentu kita dengan melakukan korelasi. Nah, ini tadi, ya, tadi disebut nih, misalnya ada kuesioner nih, ya. Kuesioner ini valid atau tidak nih? Misalnya untuk mengukur disiplin ini kan ada indikator ini, pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengendalian diri, ya. Ini kita tanyakan dalam pertanyaan, ya. Nah, masalahnya apakah pertanyaan ini, satu pertanyaan ini bolehlah itu valid sudah oke, gitu, ya. Kalau valid sudah oke, tapi reliable nggak? Nah, ini adalah dengan menguji validitas dan reliabilitas. Caranya dengan apa? Nah, yang paling umum itu namanya Cronbach alpha, ya. Cronbach alpha, ya. Intinya gini, kalau Cronbach alpha itu, ya, ini ada, ya, tekniknya, ya, dan software itu sudah ada, ya. Intinya jika korelasi satu pertanyaan ini, misalnya waktu ini, ya, dengan total skor korelasi tanpa pertanyaan ini sangat tinggi atau nyata, maka pertanyaan terkait pemenuhan waktu untuk menguji mengukur disiplin kerja itu sudah reliable, ya, sudah valid dan reliable. Kalau tidak, kalau ini berarti pertanyaan ini tidak konsisten atau bisa jadi mesti dihilangkan. Jelas, ya. Jadi uji validitas itu intinya gitu, ya. Kalau korelasi antara jawaban dari pertanyaan ini sudah kuat, ya, dengan korelasi keseluruhan pertanyaan minus pertanyaan ini, gitu, ya. Ya, Y minus XI, gitu, ya. Maka kalau itu kuat, maka dan nyata, gitu, ya, korelasinya, maka itu valid, ya. Kalau tidak, tentu bisa kita pertimbangkan untuk mengubah pertanyaan ini atau bahkan bisa menghilangkan, ya. Setelah itu kita uji lagi, ya. Makanya tadi penting pretest itu untuk menguji validitas dan reliabilitasnya, itu, ya. Nah, ini Cronbach alpha, ya. Ini bisa kalian cek, ya. Bisa kalian cek untuk bisa bisa kita ketahui validitas dan reliabilitasnya. Itu kira-kira yang bisa sampaikan, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, gitu, ya, bisa kalian bisa kalian ajukan sekarang. Ini waktunya hanya 1 menit lagi hanya. Silakan. Ada pertanyaan? Saya nanya nih. Ini kira-kira dengan gambaran seperti ini kalian berminat nggak untuk melakukan melakukan penelitian primer dengan data primer? Halo. Siapa nih saya tanya? Akbar, ada Akbar nggak? Akbar? Hadir, Pak, ada. Ya. Lebih tertarik primer atau sekunder, Akbar? Kayaknya kalau untuk sekarang sih baru kepikiran sekunder gitu, Pak. Jadi kayak udah data yang udah ada gitu. Ya. Tapi ada challenge-nya, ya. Ada challenge-nya juga.
Sekunder itu ya. Iya, Pak. Pipi mau primer atau sekunder? Coba ya. Yang primer coba raise hand. Yang primer. Yang primer raise hand. Ada berapa nih? Ada 3? 4, 5. Ada berapa nih? Saya cek. Ini salah satu teknik juga ya. Teknik responden ya. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa yang rasa ini? 12 dari 30 berapa kalian? 32 ya. Ya berarti banyakkan sekunder ya. Nah, tantangannya saya belum bilang tadi tantangan sekunder ya. Kalau tantangan sekunder nanti di metode penelitiannya ya, di metode penelitiannya ya. Nanti misalnya ekonometrika ya, berarti kan ekonometrikanya juga harus kuat ya. Misalnya datanya time series atau panel, tentu saja nanti kalian harus bisa lebih paham tuh terkait panel data. Challenge-nya mungkin bukan di pengambilan datanya ya, tetapi challenge-nya adalah nanti di pengolahan datanya ya. Nah, kalau yang sekunder, challenge-nya itu tentu nanti di pengambilan data ya, bagaimana kita menyusun kuesioner atau wawancara dan seterusnya gitu ya. Nanti setelahnya relatif dari sisi metodologi mungkin hanya ya mungkin regresi sederhana atau deskriptif gitu ya, atau misalnya dengan misalnya logit gitu ya dan seterusnya. Itu jadi challenge-nya itu di awal ya. Tetapi tentu saja ini disesuaikan dengan kalian juga ya. Kalau kalian senang misalnya berinteraksi dengan orang ya, terus senang dengan dengan berkomunikasi ya, senang mengamati ya secara real gitu ya, itu akan sangat bagus ya, akan sangat bagus, dan ini akan sangat berguna untuk kalian untuk ke depan ya. Oke, ada pertanyaan? Diki, ini pertanyaan bertanya atau yang tadi? Yang tadi, Pak. Yang primer. Sisa yang tadi ya, susah diginiinnya lagi ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Pak Rizal. Kalau misalnya kita nyusun kuesioner tuh ngadopsi dari misalnya dari kuesioner jurnal-jurnal terus kita gabung gitu, Pak. Itu ada ketentuannya nggak sih, Pak, gitu? Ya balik lagi ke tujuan penelitian kita. Ya, jadi jangan kuesioner ini kita kita adopsi secara secara langsung semuanya gitu ya, tanpa kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Ya, intinya gini ya, intinya sebenarnya tadi ya, flowing-nya ya, dari permasalahan, tujuan, hipotesis, lalu kemudian dari tujuan itu kita susun instrumen-instrumen ya yang bisa menjawab tujuan tersebut ya. Tentu saja misalnya dengan wawancara. Wah, wawancara menanyakan apa nih? Menanyakan apa nih? Jadi kita tidak langsung serta-merta, dan ini ada kuesioner nih penelitian sebelumnya, kita adopsi lagi. Nanti bisa-bisa ada dua hal ya yang bisa risiko di sana. Satu, pertanyaan itu tidak diperlukan. Benar nggak? Pertanyaan itu tidak diperlukan, sehingga kita tidak efisien dalam menanyakan. Buat apa? Yang kedua nih, ini yang kalau itu kan mending ya hanya kita membuang yang tidak kita perlukan nanti. Wah, ternyata tidak perlukan. Yang lebih bahaya ini yang kedua sebenarnya. Ada tujuan penelitian kita yang tidak bisa dijawab oleh kuesioner yang kita bangun kalau hanya kita adopsi atau kita gabungkan dari berbagai macam kuesioner. Jadi baliknya adalah kita yang lebih mengetahui tujuan penelitian kita dan bagaimana tujuan ini bisa dijawab ya. Bisa dijawab dengan instrumen kuesioner atau wawancara yang akan kita bangun. Jelas ya? Iya, Pak. Tapi kalau misal kita ngadopsi itu kita cantumin sumbernya nggak, Pak? Misal penelitian itu dari adopsi jurnal ini gitu, itu dicantumin nggak, Pak? Nggak usah. Kalau kuesioner nggak usah.
Nggak usah ya. Nggak usah kalau itu. Kuesioner kan bukan hasil ya, kecuali hasil penelitian mereka. Ya. Ya bisa juga sih dalam metodologi bab 3 ya, bahwa kuesioner ini sebagian diadopsi dari kuesioner yang dibangun oleh Susenas, misalnya boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Ya, tapi hati-hati ya dengan risiko yang tadi saya sebut ya. Kita tidak efisien ya, atau kita yang lebih parah lagi, yang ini bahaya gitu ya. Malah tujuan kita nggak dijawab gitu kan. Jadi balik lagi kepada titik tolak dari permasalahan dan tujuan yang penelitian yang akan kita bangun. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ayo bertanya nanti pas ini nanti kalian ada ini ya. Ada ini nanti ada kolokium ya. Kolokium nanti kita juga yang jadi reviewernya, dosen juga ya. Seminar dan juga sidang nanti. Ini jangan sampai ini titik krusial ya sebenarnya nih kuliah ini. Banyak sekali yang tadi saya sebut nih, 2 hal itu. Kuesioner ini tujuan tidak disesuaikan, ya tidak dijawab, atau kuesionernya tidak efisien ya, tidak efisien sehingga kita wasting time ya dalam melaksanakan risetnya. Ya tidak efisien. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah metodologi penelitian. Silakan kalau ini nanti di sidang, di praktikum ya, bisa ditanyakan lagi. Atau kalau ada pertanyaan, silakan diajukan nanti di grup ya. Atau nggak usah di grup deh, nanti aja kuliah ke depan ya. Demikian dari saya, kita tutup kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya semuanya.